dan agar kita punya harapan yang masa akan datang. Dari pernyataan seperti itu, dengan apapun nilai ibadah, dengan apapun ibadah yang kita kerjakan, tentunya tidak hanya melulu sekadar urusan agar nanti mendapatkan pahala, agar nanti mendapatkan surga. Oke? Tidak melulu seperti itu. Karena jika melulu seperti itu, bisa jadi apa yang kita sampaikan dalam doa tidak sesuai. Karena yang kita sampaikan dalam doa adalah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi ulangan sautur menang laparna wungkul pahalana oke. Sebab rata-rata jelema mah hayangna cash and carry, urusan keuntungan. Tapi lamun urusan kemahanana minta nanti kredit. Ya. Jadi kalau yang sifatnya menguntungkan buat diri kita sendiri, selalu pengen sifatnya segera. Selalu ingin segera mendapatkan kebaikannya. Tapi kalau kebalikannya kepada orang lain, dingkeng-keng, sehingga urusan bayar hutang, jangan nginjem hutang. Ya, urusan nginjem mah kudu gacang, ti ayeuna ada orang butuh. Tapi urusan bayar, cek soleh. Oke? Nah, kadang-kadang tidak urusan kehadian oge. Sebut misalkan orang enak di kita puasa. Naon sih kebeunanganna? Ya. Anu kuduna leuwih irit hirup justru leuwih murad marik. Silakan hitung pengeluaran kalian selama bulan Ramadan, lebih besar lebih sedikit. Nah, kaget aku puasa. So. Nah, tuh enak ya hirup maneh leuwih lila peuting leuwih lila beurang. Hah? Lebih lila beurang kan? Oke. Tapi nah konsumsi kalian lebih tinggi padahal lebih sedikit waktunya. Ada apa ini? Hah? Lalu kita punya pemahaman bahwa yang namanya setan itu dikerangkeng. Oke? Lalu yang mengkerangkeng itu siapa? Kalau indikatornya urusan nafsu makan saja, urusan konsumsi saja, ternyata jauh lebih besar di bulan Ramadan ketimbang bulan puasa. Bulan puasa, hari biasa. Jika nah urusan balanya lebih edan, lebih ceria di bulan Ramadan. Urusan kahayang nepuk kumpul kendahareun bulan Ramadan. Tiap anu ngaliwat aya cilok, meuli cilok. Ngaliwat aya Elizabeth, meuli Elizabeth. Sakur tiap anu ngaliwat aya ciri panon lapar gitu. Lalu pertanyaannya, apa yang dikerangkeng oleh kita? Apakah itu kebaikan yang kita maksud? Apa itu yang kemudian disebut dengan nikmatnya saum itu seperti itu? Segala rupa ngeunah kacirina, ngeunah daharna, ngeunah dibeurina gitu. Ngan haloream dengan duitna gitu. Hingga sampai pada satu pertanyaan, apa sih nikmatnya saum itu seperti apa? Aya nu geus meunang ngasaan nikmatnya saum? Ada? Sugan aya nu boga testimoni nikmat kami abdi mah saum teh. Ada ya bisa menyampaikan? Kamu pernah? Kataan jijik kurang kan? Kamu pernah merasa nikmatnya saum? Pernah? Ah, sikat kumaha cari tanah. Nikmatnya puasa itu ketika bisa ngebagi THR. Oke. Berbagina itu yang rasanya. Nah, kamu pernah ngerasa nikmat puasa? Segmen apa aja? Kamu dodol, culak-culuk ke batur, api-api deh, mana kan? Kemana? Apa kira-kira? Ada ya nggak rasa nikmat saum? Pas terbukanya, tuh kan jika yang oke benar. Dan ditungguan nama daharna ini. Ada ya kamu? Apa yang kedahar atau berbagi? Berbaginya ngeunah, dahar ngeunah. Oke. Kamu dapat pas berbuka. Godin osok. Pernah? Cuma pernah godin. Pernah? Nah, ini yang kemudian bisa jadi pertanyaan buat diri kita. Satu sisi kita melakukan tindakan saum, sebut saja urusan nahan dahar jeung nginum nawe unggul heulanannya seperti
itu adalah sebagai bentuk ketaatan. Oke? Kenapa? Karena sudah diperintah oleh Allah. Oke? Sudah diperintah oleh Allah. Tapi tabiatna jelema mah justru dasarna resepna ngalanggar. Ya. Siga anu sanu pernah ngalanggar di sekolah, cuk. Kasaannya kabeh sebenarnya pernah ngasaan ngalanggar di sekolah? Pernah. Mana ke brutal-brutalnya SMP SMA? SMP? Wah, SMP? SMA eling gitu atau lebih eling? Eling. Kumaha karasana harita ketika ngalanggar peraturan sekolah? Kumaha karasana? Deg-degan. Hah? Deg-degan. Deg-degan apa bangga? Bangga, oke. Ya. Keren, keren. Asa keren. Jadi lamun ngalanggar asa keren. Naon deui? Ketika ngalanggar perasaan apa yang kamu dapat? Kamu dapat perasaan apa ketika ngalanggar? Hah? Rame. Karena lain sorangan, bobaan. Kamu sorangan era. Oke. Kamu ngerasa apa lagi ketika ngerasa melakukan tindakan kesalahan? Apa yang kamu rasakan? Aing teh atuh. Aya gitu muncul keakuan, ya. Merasa karena kita mampu melampaui sesuatu yang dianggap orang lain salah, kita bisa melakukannya dan bebas dari hukuman misalkan. Apalagi perasaan apa ketika kamu mampu melampaui kesalahan? Bangga kan? Apalagi? Ada merasa bersalah, tapi pernah ngerasa bangga ketika merasa bersalah? Enggak, mana mah Allah. Mana yang pernah ngerasa bangga? Keur ngalakukeun siga naon? Harita. Harita. Waktu zaman sekolah SMA semester 2 ya. Waktu pelajaran sejarah waktu itu tes sama siapa ya gurunya lupa lagi gitu. Si ibu gurunya tuh waktu di dalam kelas mengajar, saya keluar sama teman beda kelas. Nah di situ di depan kelas saya main bola voli. Nah di luar, tapi di depan pintunya gitu. Nah berjalannya waktu berdua lah main bola voli di depan gitu. Nggak sengaja si bola volinya kecemes, kena kaca gitu. Dipanggil lah ke ruang BK gitu. Nah, berdua ditanya kenapa, ya salahnya tuh saya waktu ada guru malah keluar bukannya belajar gitu. Belajar main voli. Waktu itu bukan waktunya. Yang kamu rasain itu bangga atau di waktu dipanggil seperti itu? Malu? Nah, masih ke kaca sekolah bangga sih ya, goblok jadi. Lu ke sebelah tuh. Mana? Nah itu Kang. Apa yang kita rasakan ketika kita melakukan kesalahan? Apa yang kita rasakan ketika kita melakukan kesalahan? Ya. Waktu dulu mah meureun ya. Waktu dulu, oke kalau kita ngambil contohnya pas masih sekolah, Ya. lamun melakukan kesalahan teh ya, kamu ada kesalahan anu brutal gitu tah. Anu yang di mana ini teh wah negatif pisan ieu mah maneh lamun dibawa ka imah ieu carita teh gitu tah. Ya. Bangga gitu tah. Kamu di sekolah mah kan hayang jadi jagar teh kudu gitu tah. Nah, hayang jadi jagar teh kudu karena apa? Banyak benefit ketika kita menjadi jagar di sekolah. Bener, benefitnya banyak, terkenal, dipikasieun gitu tah. Nu nyaah ge loba, nu nyaah saha leluhur urang. Biasanya senior. Yuk, junior urang jagar pisan ieu. Bisa ngatur ieu. Ya gitu. Bisa ngondisikan ieu, malak gitu, ieu bisa gitu tah. Jadi untuk masih dulu pas sekolah mah untuk melakukan kesalahan teh jadi seperti sebuah keharusan gitu tah. Yang dimana mungkin kesalahan-kesalahannya teh yang kesalahan-kesalahan di sekolah sebenarnya, ai kesalahan di luar sekolah mah beda deh lah gitu tah. Ya. Tapi anger bangga ya. Anger bangga aya karena tujuan untuk menjadi jagar. Gitu. Ayo deh. Ya, pada lagi ceritain. Nah, ini yang kita refleksikan hari ini. Kenapa kita sendiri merasa bangga ketika kita melakukan kesalahan yang notabene kalau kita pikirkan aturan yang disampaikan oleh pihak sekolah itu justru memberikan benefit kebaikan, ya.
ada benefit kebaikan buat kita. Karena yang namanya kurikulum sekolah kurang lebih itu sudah didesain sedemikian rupa, notabene adalah untuk masa depan kita. Tapi pada kenyataannya, justru kita selalu merasa sering asik, nyaman, bangga, keren ketika kita melakukan sejumlah kesalahan, sejumlah tindakan yang keluar dari aturan main. Ya, betul? Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, buat gitu pertanyaan aing, nah buat gitu. Kenapa kita justru merasa bangga ketika kita melakukan kesalahan? Kita justru merasa bangga ketika kita melakukan sejumlah perbuatan yang keluar dari peraturan. Kalau dengan urusan sekolah bisa jadi banyak hal peraturan yang ketika dalam peraturan itu dilakukan dan ditegakkan, itu bisa jadi ada pandang burunya, benar nggak? Saya kasih etama begini, ke aku mah begitu dan seterusnya. Asih itu mah dihukum, orang mah henteu, bisa seperti itu. Sangat mungkin kita melakukan terus-menerus tindakan pemberontakan sekolah. Tetapi ini yang keren, ketika kita ada pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pernah bertemu dengan Allah? Belum. Pernah bertemu? Pernah bertukar cerita? Pernah saling mengikat janji? Pernah seperti itu? Sampai pada satu tahapan bahwa oke, aku percaya sama kamu. Giliran mana dipercaya ku kabogoh isu pageto diceraikeun, tapi sakeun kumaha jadi hate-hate. Nyatanya. Aya kan tindakan seperti itu? Kita begitu banyak kepercayaan, menyampaikan kepercayaan, melumpahkan kepercayaan pada seseorang, tapi dalam perjalanan kita dihianati. Ada pengalaman seperti itu? Biasanya apa yang kita alami seperti itu? Nah, kembali kepada yang tadi kita bayangkan, untuk kita menggapai apa sih nikmatnya saum? Kenapa sih kita harus melakukan saum? Ini aturan dari seseorang yang sesuatu yang ketemu juga enggak, tingkat intimasi juga kita nggak kebayang seperti apa, tapi kok kita mau aja melaksanakannya. Artinya hanya pada satu level pendasaran bahwa kalau kurang nita agamana iya, apakah hanya baru pada level dasar itu yang membuat kita bertahan untuk tetap saum, walau kadang-kadang tetap ada godina misalkan pada masa-masa tertentu. Artinya kita memberikan, artinya dalam proses itu kita juga mendapatkan sejumlah pelajaran. Kira-kira saat kita melakukan godin, pengalaman apa yang kita rasakan? Apakah rasa bangga? Apakah rasa malu ketemu keluarga kalau pulang? Api-api lapar deui gitu pas panggil si mamah si bapana? Oke? Api-api digaringan deui bibirna misalkan. Ada yang mau cerita nggak pengalaman teman-teman ketika sengaja ngebatalin saum? Entah gara-gara urusan diajak, entah gara-gara urusan nu ngajak, entah gara-gara apapun alasannya, capek lah atau apa. Pernah? Pernah. Dan apa perasaannya? Jadi dulu teh walaupun sebenarnya mah godin mah nggak terlalu banyak. Jadi karena bahasanya mah menghargai temen gitu, menghargai temen karena dibilang soalim dulu teh, wah mana soalim pisan gitu. Akhirnya minum kopi gitu, minum kopi. Setelah minum pas kalau mama puasa dewe, kalau ngerti meren gitu. Itu masih saya bapak ngelatih gitu. Perasaan kamu ke orang tua gimana? Ya ada rasa ini sih malu. Terus pas pagi lebaran bahwa ternyata mana bocor sampai 2 poin itu mengarasa. Ada sesuatu yang janggal sih, janggal. Jadi, aduh, sigana temenang kan di lebaran hari kemenangan, tas saya teh gagal, siga Persib kamari elepat hiji. Ada yang mengalami seperti itu, dimana ketika kita kalah melawan diri kita sendiri, akhirnya kita misalkan minum, makan di tengah hari atau pagi hari atau sore hari,
ketika berkumpul bersama keluarga, orang tua, kakak, adik, misalkan kita pura-pura ada dalam puasa kembali, perasaan apa yang dirasa? Hah? Nyaman nggak? Nyaman nggak? Nggak ya? Terus ketika kita berhadapan dengan Idul Fitri, nyaman nggak? Bahwa ternyata kita ada beberapa tindakan-tindakan yang membuat kita tidak nyaman even pada saat kita melakukannya. Itu yang harus kita gali. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal satu sisi kita sendiri tidak sepenuhnya juga bertemu, memahami tentang nilai-nilai keyakinan kita sendiri. Nya orang itu puasa mau kemana? Teu naon? Sok we. Bahkan kita sendiri tidak sepenuhnya juga paham kenapa sih Allah tuh menyuruh kita puasa. Mungkin juga kita tidak pernah sepenuhnya paham kenapa harus melakukan itu. Anu secara rasional saja harusnya namun puasa makan kudunya jauh lebih irit dalam banyak hal. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya, malah beki bengkak. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa? Yang ini harus kita gali masing-masing. Kamu yang udah berapa kali ketemu dengan Ramadan, kamu udah ketemu, gali kenapa? Kenapa? Agar kita tidak berhenti saja pada pemahaman bahwa adanya ada ilmu diketahui kok Allah nggak seberes. Jangan hanya berhenti hanya pada pemahaman doktrin atau aturan. Karena kegagalan seseorang dalam menjalani kehidupan gara-gara dia hanya sekadar tahu tapi tidak paham dengan kenapa aturan itu ada. Contoh, kenapa ada aturan tidak boleh buang sampah sembarangan? Oke. Karasa lamun di imah bala pabalatak atau di pabalatak rutah hukum nyaman nggak kita ada di sini? Ya, runtah di 10-an tahun, ratusan tahun kabeh dari yang numpuk kabeh. Nyaman gak sih? Kita menolak itu semua karena kita tahu dan kita paham betul. Akhirnya bersih itu menjadi penting. Nah, sampai pada tingkat sadar itu harus kita gali. Hingga ini yang kemudian mengarah kepada naon sih nikmatna saum. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu penting kita gali agar kita nge-upgrade, bukan hanya sekadar urusan pemahaman, tetapi membangun consciousness, kesadaran bahwa pokoknya da saum teh penting, cek urang mah. Da urang mah ngalakukeun saum teh dalam keadaan yang sadar sesadarnya karena banyak benefit yang kita dapatkan. Nya oge urang teu bisa dahar, nya oge urang ayeuna teu bisa ngudud, tapi pas waktuna urang mudah bisa leuwih ngeunah tibatan udud nu biasa. Misalkan benefitnya seperti itu. Karena ketika ngomongin benefit seperti kamu bilang, ini yang kemudian achievement yang manusia cari, ini yang kemudian achievement yang manusia raih, bahkan diusahakan. Agar gimana caranya kita mendapatkan sejumlah benefit yang kita alami. Nah, cuman kadang-kadang nilai-nilai benefitnya ini hanya cenderung sifatnya ngajual surga wungkul. Itu colewe wungkul, itu ainan mana iraha. Benar tuh? Dan kadang-kadang ini yang kemudian membuat orang goyah. Hanya gara-gara benefitnya jangan icuk colek aira iraha. Itu yang kemudian saya bilang tadi, jelema mah kahayangna hayang cash and carry, sagarupana hayang menang ti ayeuna keneh beunang ku urusan rusuh. Boleh nggak kita ingin mendapatkan segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan dibayarna ayeuna keneh? Boleh nggak? Boleh? Kaci? Kaci, baik. Cuman itu saya pikir mungkin hanya berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhir. Jadi hayang kabeh kebahagiaannya dirasakan hari ini semua. Sehingga ada satu pernyataan seorang sufi menyatakan, ya Allah, jangan berikan kepadaku segala kenikmatan dunia hari ini hingga akhirnya saya tidak bisa menikmati kebahagiaan surga nanti. Jangan kau limpahkan semua kebahagiaan untuk hari ini di dunia hingga saat nanti saya tidak bisa merasakan kebahagiaan ada bersama.
Ini kata kunci yang membuat menjadi buah dari tindakan saum Ramadan. Apa? Mengelola sabar. Buahnya ke sana. Mengelola sabar. Karena ketika kita tidak bisa mengelola tindakan sabar, yang kemudian kita berhadapan dengan istilah sabar gebrat aya batasnya. Oke? Ini yang jadi pertanyaan. Apa iya sabar ada batasnya? Seperti kita mengharapkan sebuah tumpahan air dari toren, air toren ke dalam ember. Kira-kira untuk menampung semua air di dalam toren yang besarannya misalkan 500 liter, apakah cukup dengan satu ember menampungnya? Begitu juga ketika kita mengharapkan kebaikan dan rahmat dari Allah, entah itu dalam bentuk rezeki sifatnya materi maupun non materi, sementara wadah yang ada dalam jiwa kita hanya sebesar ember atau bahkan sekecil cangkir, apakah mungkin bisa menangkap sebanyak toren? Ada dua pilihan. Kalau kita wadahnya sekecil air, sekecil gelas, berarti kita harus semakin memperbanyak gelas. Atau kita harus makin memperbesar dari yang tadi ukuran gelas jadi ukuran gayung, ukuran ember, ukuran jolang, tapi ke ukuran sebesar apapun. Artinya barangkali ini yang jangan-jangan kenapa istilah sabar ada batasnya. Jangan-jangan hanya gara-gara ketika kita ada satu permasalahan, kita sendiri tidak meluaskan jiwa kita, tidak meluaskan wadah kita, sehingga kena kepada tindakan batas, kena pada peristiwa batas. Ada masalah A yang muncul, sementara posisi kuda-kuda kita masih seukuran lingkup gelas jiwa kita, keluasan wawasan kita, keluasan pengetahuan kita. Akhirnya ketika ada permasalahan, jebret, kita nggak siap. Coba kalau kita tahu bahwa segala sesuatu ketika kita melakukan kebaikan, even kejahatan sekalipun akan berhadapan dengan yang namanya konsekuensi, kita harus terus-menerus melapangkan jiwa agar pada setiap peristiwa kita sudah siap dan menerima pada apapun yang terjadi. Konteks buah sabar ini yang kemudian diolah pada tindakan saum. Karena tindakan saum ada dua benefit, baik pada tubuh maupun pada ruh. Secara tubuh ini yang kemudian dibongkar habis-habisan dalam urusan kesehatan, menyempitkan sejumlah pembuluh darah dan seterusnya, dan apapun banyak-banyak keterangannya. Dan dalam penyempitan itu ternyata itu bagian dari pemahaman bahwa itu salah satu tindakan setannya diikat itu, karena darah atau setan itu masuk aliran darah gitu. Jadi dibongkar dari urusan kesehatannya, itu urusan tubuh. Lalu bagaimana dari urusan roh? Ada yang tadi nilai terjaga, dan ada dua yang lainnya adalah nilai malu. Dua nilai dasar ini saja pada tindakan merasa terjaga dan merasa malu, ini menjadi benefit yang lain pada urusan saum. Dan kebayang jika tindakan ini terus-menerus kita kelola, bahwa dengan saum Ramadan dengan segala ritualnya, bukan hanya tindakan saumnya saja, tapi semua ritual dalam tindakan saum, dari mulai sahurnya, dari mulai sholat subuhnya, dengan sholat-sholat yang sifatnya yang sunnahnya, kemudian tindakan berbaginya, sampai tindakan buka, sampai pada kita tidur nepikeun ka ngacainya sekalipun gitu kan, nepikeun ka ngimpi oge, apapun yang ada dalam tindakan saum kita, itu adalah juga bagian dari perluasan, bukan hanya sekadar pemahaman diri kita kepada tubuh, tapi juga kepada aspek ruh yang ada dalam tubuh. Maka
Makanya kemudian kerennya saum itu pahalanya bukan urusan 1 kali lipat, 2 kali lipat, ya. Tapi itu sudah urusan Allah langsung urusan. Urusan saum itu amalannya itu sudah urusan Allah langsung. Sudah bukan urusan ganjaran 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sudah bukan urusan itu lagi. Tapi sudah urusan Allah. Sudah langsung ditangani oleh Allah. Dan inilah yang kemudian salah satu ciri bahwa ini tindakan kita yang kemudian kita sebut dengan rahmat dan rahimnya Allah yang tak berbatas. Artinya kita juga bisa memahami bahwa aturan saum adalah bagian dari cara Allah mencintai kita, cara Allah menyayangi kita. Kenapa? Karena ada satu keterangan seperti ini, Bray. Ada satu riwayat yang menyebutkan ada seseorang yang udah bohong lah, bukan nama pendosa, bahkan pendosa sekali. Tapi dia justru masuk surga gara-gara tindakannya. Dia masuk surga gara-gara kesalahannya. Dalam artian bukan urusan dia punya amalan baik dan dia punya amalan buruk, tetapi karena Allah begitu mencintai dirinya. Cuman problemnya saya tidak mengetahui aspek mana, sisi mana Allah bisa mencintai dia hingga pada tindakan kesalahannya pun Allah maafkan segala dosa-dosanya. Nah ini nyaris seperti pernyataan Ailayatul Qadar iraha ongkoh malam ke-10 poe kasabaraha nu ganjil, persis seperti itu. Jadi ada banyak keterangan-keterangan yang dipaksakan kepada kita agar kita terus mau mencari, mau menggali, mau memaknai, tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa bosan dalam melakukan sejumlah apapun yang sejatinya adalah untuk pembentukan diri kita sendiri. Ada banyak benefit barangkali yang bisa kita ambil dalam tindakan bahwa apa sih untungnya puasa? Habis kudu puasa. Sebut saja urusan disiplin. Seharusnya, benar tuh? Seharusnya kita semakin disiplin. Tapi justru sebaliknya, berang jadi penting, penting jadi berang. Kalau kuat Ramadan, ya jam biologis berubah ya. Jam biologis malah berubah. Nongkrong ngopi ka penting terus pikeun ka Janari, kagok musare bisa 14 muasa alur parat teh nepikeun ka subuh. Geus beres subuh karek molor atuh teu gawe. Kaberangan lah, naon lah, ai kahayang menang THR, ai gawe hanteu goblok siapa. Ya kan ini akhirnya. Nah, berarti pada level ini sekalipun kadang-kadang kita masih terus harus mau belajar. Ternyata begitu bukan hal yang mudah untuk urusan mengelola, untuk urusan seperti itu saja bukan hal yang mudah. Padahal lain ngurus batur, tapi ngurus diri orang sok ngurus diri orang sorangan saja susah, susah. Nah, mari kita gali lagi apa benefit dari saum yang kita rasakan sehingga kita merasa tunduk taat patuh pada aturan Allah, tapi juga kita melakukan tindakan itu dengan penuh kesadaran bahwa ternyata kita memang membutuhkan sejumlah benefit itu, kita membutuhkan nilai-nilai itu. Ini harus kita gali agar tidak mudah terbawa arus pemahaman yang lain, godaan yang lain, karena kita sudah ajak dengan apa yang kita ambil keputusannya. Ini adalah keputusan yang sadar. Jangan hanya sekadar berdasar ayat. Karena kita mungkin pemahaman kita terhadap ayat masih sangat rendah. Tapi bangun kesadaran yang lain yang kemudian diikat dengan ketentuan ayat agar apa yang kita kerjakan terasa manfaat. Paling tidak kita coba hitung, kita catat. Nah, si benefitnya saum yang murah, oke? Apa kebaikannya?
Lamun orang teu puasa siga kumaha kalakuanana, mun orang puasa kumaha siga kalakuanana. Timbang sampai kemudian pada titik sadar nyanya agar tidak terjebak kepada kesia-siaan. Karena kadang-kadang orang patah hati itu gara-gara urusan sia-sia. Orang pindah ke lain hati gara-gara urusan merasa sia-sia. Dan tidak terbangun sejumlah asumsi nilai-nilai kebaikan, yang tidak pernah terbangun asumsi sejumlah nilai-nilai apa benefit buat dirinya. Nah, si untungnya Islam zaman ini. Ini jadi lebih besar lagi pertanyaannya. Kalau tadi pertanyaannya apa sih untungnya saum buat kamu? Sekarang jadi lebih besar lagi. Apa sih untungnya Islam buat kamu? Islam, hadirnya Islam menguntungkan buat kamu, merugikan buat kamu, atau seperti apa dan bagaimana? Pernah ada pertanyaan seperti itu? Kenapa sih aku tuh berislam? Ini geriwes selalu baturan Islam kudu kieu dan seterusnya. Ada pertanyaan seperti itu. Dan saya pikir pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting disampaikan menurut saya pada diri kamu sendiri dan jawab oleh kamu sendiri di bulan Ramadan ini. Kenapa? Melalui pertanyaan-pertanyaan tadi itu juga bagian dari bentuk cara kita bertafakur agar kita menjadi tasyakur. Tentunya ketika sudah ada pada level tasyakur, akan sangat mudah kita menjadi bagian dari tatakur, orang-orang yang bertakwa. Istilah-istilah ini akan menjadi tampak terdengar sangat klise ketika tidak dibarengi dengan sejumlah kemampuan diri menggali kehidupan sehari-hari, tidak digali kemampuan makna hari yang kamu kerjakan hingga hari ini. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kamu mengerjakan ini, kenapa itu begitu? Makanya kemudian bulan Ramadan selalu difahami sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan diri, bulan evaluasi diri. Bangun kesempatan itu. Jadi kenapa juga disebut dengan bulan tolabul ilmi di bulan Ramadan ini? Ketika kamu punya sejumlah kegelisahan dengan urusan kehidupan, face a face dengan nilai-nilai keyakinan yang kamu sadari, saya pikir sangat strategis digali di bulan Ramadan. Karena kasih sayang Allah yang melimpah ruahnya diantaranya ada di bulan Ramadan. Kamu bisa curhat habis-habisan secara langsung dengan Allah melalui bentuk taraweh, entah itu berjamaah maupun munfarid sekalipun. Kamu bisa banyak bertanya dengan berbagai media, dengan sejumlah keresahan dan kegelisahan, kegundahan hati kamu. Walaupun pada satu titik tidak selamanya segala permasalahan kehidupan itu harus berbanding lurus dengan cara atau logika kamu berpikir. Ada beberapa hal yang melampaui. Teman-teman, dari satu pertanyaan tadi, kenapa kita harus puasa? Sampai pada tindakan, apakah iya kita pernah merasa nikmatnya puasa? Ternyata ini bukan hanya urusan ritual, tapi bagaimana urusan aktual dalam keseharian. Sehingga dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita korbankan, bukan hanya sekadar fase-fase sebagaimana kita melewati hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi ada fase-fase kita memaknai pada setiap tindakan kita kerjakan agar tidak jatuh pada kesia-siaan. Nah, itulah barangkali obrolan yang bisa nanti kita tambah lagi dengan sejumlah pertanyaan. Ngarah ya gawe, moderator, thank you. Ya, problem umat Islam itu salah satunya adalah mudah terhasutnya, mudah kababawa gitu tah. Entah kumaha carana agar masyarakat Islam itu bisa cerdas gitu tah. Yang paling itu sih ya kalau. Ini kemudian yang Rasul Muhammad lakukan dalam bentuk ritual ada pada surat An-Nas.
Jelma mah yuas sufi sudurina skenca katubu depan belakang itu juga udah. Diri kita tidak dihasut, selamat. Diri kita tidak dihasut, teman dekat kita dihasut. Teman kita selamat tidak dihasut, bisa jadi istri kita yang dihasut. Istri kita berhasil tidak dihasut, bisa jadi anak kita. Anak kita berhasil tidak dihasut, bisa jadi bapak kita, bisa jadi atasan kita, bisa jadi bawah kita, bisa siapapun. Satu, pahami bahwa itu adalah sunatullah, kita akan selalu dihadapi dengan situasi itu. Baik kita bersama muslim maupun bersama non muslim sekalipun, kita akan ada pada godaan yang namanya hasud. Dan tentu ini menjadi bagian dari ladang pahala oge sebenarnya mah, kalau kita berhasil melampaui situasi ini. Nah, tiga, kenapa lagi-lagi dalam banyak nasihat dan dalam banyak riwayat selalu yang dikedepankan adalah perbaiki niat, ingat kepada niat. Sebut saja kamu Agus kan namanya? Oh, Rija. Oke. Rija, niat bekerja adalah untuk ibadah agar bisa menutupi segala kewajiban dan kebutuhan keluarga. Awalnya niatnya itu, misal benar tuh niatnya gitu, insya Allah benar. Di tengah jalan enu ngaharewos kalah meko kakenca, di tengah jalan enu ngaharewos tiga meko kakatuhu, dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya tujuannya yang tadi beberapa saat bisa teralihkan. Gara-gara ngaharewos anu tikenca, gara-gara anu ngaharewos tidak tunggu, bisa jadi mitoha, bisa jadi minantu, bisa jadi tetangga, bisa jadi babaturan mengbal, bisa jadi siapapun. Hari jan meuli kebutuhan pun sabebeakan, ya. Hari kebutuhan yang di imah icuk coy, kayak deui we atuh urang teh keur gawe urang ge, padahal duit teh setilapkeun yang balik kebutuhan sarupaning. Aya kalau juga gitu aya. Ayahnya kasabeleun aya wae kata jelema teh ya. Nah, lagi-lagi kenapa geningan ke urusan nuletik kitu wae urang geus gampang kahasut. Komo urang geus ngomong urusan anu gede yang disebut ngomong skala kepentingan bersama umat Islam. Karena kenapa? Seringkali kita lupa kepada niat awal. Seperti Islam, kenapa gampang kahasut? Jangan-jangan tidak paham tugas kita hadir ada bersama Islam sendiri, kita nggak paham. Sehingga dititak anu wani, dititak itu wani, dititak menenggelan jelema wani misalkan. Padahal satu kata saja kita bisa ambil, apa sih Islam itu? Misalkan Islam itu memberikan keselamatan. Jika enak udah ke diri orang, hadirnya diri orang mereka keselamatan, mereka kesesatan. Hadirnya diri orang mereka keselamatan atau mereka pengkhianatan, tinggal dibalikkan kalinya. Namun saya kira ternyata hadirnya kita sebagai orang Islam tidak memberikan keselamatan. Sadar dari mana? Sebab mereka memberikan keselamatan. Ketika ada pendapat A, B, C, D, E, F, G tentang apapun itu, paling tidak kita bisa timbang. Apakah pernyataan tersebut akan memberikan keselamatan baik secara mikro maupun secara makro keseluruhan umat Islam atau tidak? Kalau sekiranya itu memberikan kebaikan dan memberikan kemaslahatan, itu yang harus kita perjuangkan. Prinsip-prinsip dasar kecil itu yang harus kita pegang. Tidak perlu dengan cara kadang-kadang kita susah mengambil kesimpulan apakah itu memberikan manfaat atau tidak. Gara-gara pabelit aja gerutah informasi, akhirnya teh bingung, aduh kudu kumahanya ieu teh gitu. Padahal ambil aja prinsip dasarnya. Kira-kira pernyataan-pernyataan, informasi-informasi tersebut apakah akan membawa orang menjadi manusia yang sakaba-kaba teh? Gara-gara kita tidak tahu apa prinsip dasar sebagai seorang muslim, atau sikapi bahwa Islam itu adalah agama yang menyelamatkan dan saling menyelamatkan. Kita berperan di sana apa enggak? Minimal dengan tindakan itu insya Allah kita selamat dan tidak akan mudah terbawa-bawa arus oleh orang lain, baik sifatnya yang skala mikro maupun skala makro. Wallahu a'lam.
Gimana Kang Irjal kejawab? Sebelum ini ada yang mau bertanya lagi? Ada, tere. Wajahnya. Ada yang mau bertanya lagi? Ini mau? Yogi. Yogi mau bertanya? Ada? Kasih mic nanti coba bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim Kang. Perkenalkan nama saya Yogi. Izin bertanya Kang. Kalau tadi kan bilang bahwa Islam tuh gampang kehasut gitu ya Kang. Nah, kalau berbicara fenomena sekarang gitu ya Kang. Nah, kan banyak tuh golongan-golongan Islam gitu ya Kang ya. Dan kan menurut yang saya baca gitu bahwa ya Islam mah satu gitu, nggak ada golongan kan. Bahkan kalau di lingkup kalau saya diskusi gitu ya sama mahasiswa lain bahwa ada tuh Islamophobia, Islam ini kan sebenarnya kayak sok ngebobol Islam sih teh Islam radikal. Nah kan sebenarnya kalau kata Panji mah bahwa itu teh orang Islam kebetulan radikal, tapi bukan Islam radikal sebenarnya. Tapi kenapa hari ini kita tuh selalu dikaitkan bahwa ada Islamophobia, Islam radikal, dan bahkan golongan-golongan lain gitu bahwa ya Islam hiji we gitu padahal mah gitu kan. Gitu sih paling. Persis gak urusan dahare. Loba aya bala-bala, aya gehu, aya cobro, aya candil, aya naon gitu. Anger intina mah suka beuteung kabeh oge. Ngan sakirana anu asup mantuk mun masa anu asup kana beuteungan anu mah tapi maslahateun jeung kumadoroteun anu kumaha. Da anger kebutuhan beuteung eta mah. Rek dahar rek minum wae kebutuhan beuteung sakit. Islam mah hiji, nya bener Islam hiji tapi balana lobaan. Islam mah hiji tapi balana loba. Bahwa kita bisa pahami bahwa untuk mendapatkan satu hal yang kita bayangkan, sebut saja usaha cita-cita, itu butuh perjuangan dan tidak mudah. Walaupun dengan hiji cita-cita nama guru orang sekolah, guru matematika, guru na hiji, muridna loba, nu rek ka hijina kabeh teu. Teu nya. Tah siga kitu. Nabi Muhammad ke hiji, Nabi Muhammad mengajarkan Islam na hiji, tapi usaha muridna loba. Hanya karena teu rek ka hiji kabeh. Itu yang terjadi. Sehingga kenapa muncul banyak friksi-friksi, banyak pendapat-pendapat, banyak pemahaman yang ragam gara-gara seperti tadi. Guru matematika nambangan hiji, ngan muridna reba loba. Cek murid anu ranking ke hiji teh kieu, cek ranking anu kadua kieu. Sarua kabeh Bang. Padahal guruna ngan hiji. Tapi pendapatnya bakal loba. Tapi insya Allah apapun itu, bahwa itu bagian dari dinamika kehidupan yang harus kita lampaui selama kita terus-menerus dalam diri terbesit hati bahwa kita selalu mencintai Kanjeng Rasul Muhammad SAW dengan segala ajaran, dan insya Allah dengan sekuat tenaga kita bersedia menjalankan amanat wasiat melalui Quran dan Sunnahnya. Inilah yang kemudian yang membedakan diri kita sebagai seorang Muslim, sang penganut Muhammad SAW dengan umat lainnya. Wallahu a'lam. Islam, problem umat Islam itu salah satunya adalah mudah terhasutnya, mudah kababawa gitu tah. Tah kumaha carana agar masyarakat Islam itu bisa cerdas gitu tah. Yang paling itu sih ya kalau. Ini kemudian yang Rasul Muhammad lakukan dalam bentuk ritual ada pada surat An-Nas. Jalmama yuwas bisufi sudurina skenca katubu depan belakang itu juga. Diri kita tidak dihasut, selamat. Diri kita tidak dihasut, tempat dekat kita dihasut.
Teman kita selamat tidak dihasut, bisa jadi istri kita yang dihasut. Istri kita berhasil tidak dihasut, bisa jadi anak kita. Anak kita berhasil tidak dihasut, bisa jadi bapak kita, bisa jadi atasan kita, bisa jadi bawahan kita, bisa siapapun. Satu, pahami bahwa itu adalah sunatullah, kita akan selalu dihadapi dengan situasi itu. Baik kita bersama muslim maupun bersama non muslim sekalipun, kita akan ada pada godaan yang namanya hasud. Dan tentu ini menjadi bagian dari ladang pahala oge sebenarnya mah, kalau kita berhasil melampaui situasi ini. Nah, tiga, kenapa lagi-lagi dalam banyak nasihat dan dalam banyak riwayat selalu yang dikedepankan adalah perbaiki niat, ingat kepada niat. Sebut saja, kamu Agus kan namanya? Oh, Rija. Oke. Rija, niat bekerja adalah untuk ibadah agar bisa menutupi segala kewajiban dan kebutuhan keluarga. Awalnya niatnya itu, misal benar tuh niatnya itu, insya Allah benar. Di tengah jalan enu ngaharewos kalah meko kakak Insa, di tengah jalan enu ngaharewos tiga meko kakak tuhu, dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya tujuannya yang tadi beberapa saat bisa teralihkan gara-gara ngaharewos anu ti kenca, gara-gara anu ngaharewos tidak tunggu. Bisa jadi mitoha, bisa jadi minantu, bisa jadi tetangga, bisa jadi babaturan mengbal, bisa jadi siapapun. Hari yang meuli kebutuhan pun sabebeakan, ya. Hari kebutuhan yang di imah icuk coy, kayak deui we atuh urang teh keur gawe urang ge, padahal kita geus ditilapkeun yang balik kebutuhan sarupaning. Aya kalau juga gitu aya. Ayahnya kasabeleun aya wae kata jelema ya. Nah, lagi-lagi kenapa geningan ke urusan nuletik itu wae orang geus gampang kahasut. Komo deui urang geus ngomong urusan anu gede yang disebut ngomong skala kepentingan bersama umat Islam. Karena kenapa? Seringkali kita lupa kepada niat awal. Seperti Islam, kenapa gampang kahasut? Jangan-jangan tidak paham tugas kita hadir ada bersama Islam sendiri, kita nggak paham. Sehingga dititak anu wani, dititak itu wani, dititak menenggelan jelema wani misalkan. Padahal satu kata saja kita bisa ambil, apa sih Islam itu? Misalkan Islam itu memberikan keselamatan. Jika enak udah ke diri orang, hadirnya diri orang mereka keselamatan, mereka kesesatan. Hadirnya diri orang mereka keselamatan atau mereka pengkhianatan, tinggal dibalikkan kalinya. Lamun sekira ternyata hadirnya kita sebagai orang Islam tidak memberikan keselamatan, sadar dari mana? Sebab mereka memberikan keselamatan. Ketika ada pendapat A, B, C, D, E, F, G tentang apapun itu, paling tidak kita bisa timbang. Apakah pernyataan tersebut akan memberikan keselamatan baik secara mikro maupun secara makro keseluruhan umat Islam atau tidak? Kalau sekiranya itu memberikan kebaikan dan memberikan kemaslahatan, itu yang harus kita perjuangkan. Prinsip-prinsip dasar kecil itu yang harus kita pegang. Tidak perlu dengan cara kadang-kadang kita susah mengambil kesimpulan apakah itu memberikan manfaat atau tidak. Gara-gara pabrik aja gerutang informasi, akhirnya teh bingung, aduh kudu kumahanya ieu teh gitu. Padahal ambil aja prinsip dasarnya. Kira-kira pernyataan-pernyataan, informasi-informasi tersebut apakah akan membawa orang menjadi manusia yang sakaba-kaba teh? Gara-gara kita tidak tahu apa prinsip dasar sebagai seorang muslim, atau sikapi bahwa Islam itu adalah agama yang menyelamatkan dan saling menyelamatkan. Kita berperan di sana apa enggak? Minimal dengan tindakan itu insya Allah kita selamat dan tidak akan mudah terbawa-bawa arus oleh orang lain, baik sifatnya yang skala mikro maupun skala makro. Wallahu a'lam. Gimana Kang Irjal kejawab? Sebelum ini ada yang mau bertanya lagi? Nu ada tere. Wajahnya.
Ada yang mau bertanya lagi? Ini mau? Yogi. Yogi mau bertanya? Ada? Kasih mic nanti juga bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim Kang. Perkenalkan nama saya Yogi. Izin bertanya Kang. Kalau tadi kan bilang bahwa Islam tuh gampang kehasut gitu ya Kang. Nah, kalau berbicara fenomena sekarang gitu ya Kang. Nah, kan banyak tuh golongan-golongan Islam gitu ya Kang ya. Dan kan menurut yang saya baca gitu bahwa ya Islam mah satu gitu, nggak ada golongan kan. Bahkan kalau di lingkup kalau saya diskusi gitu ya sama mahasiswa lain bahwa ada tuh Islamophobia, Islam ini kan sebenarnya kayak sok ngebobol Islam sih teh Islam radikal. Nah kan sebenarnya kalau kata Panji mah bahwa itu teh orang Islam kebetulan radikal, tapi bukan Islam radikal sebenarnya. Tapi kenapa hari ini kita selalu dikaitkan bahwa ada Islamophobia, Islam radikal, dan bahkan golongan-golongan lain gitu bahwa ya Islam hiji we gitu padahal mah gitu kan. Gitu sih paling. Persis gak urusan dahare loba aya bala-bala, aya gehu, aya cobro, aya candil, aya naon gitu. Anger intina mah suka beuteug kabeh oge. Ngan sakirana anu asup mantuk mun masa anu asup kana beuteungna anu mah tapi maslahateun jeung kumadoroteun anu kumaha. Da anger kebutuhan beuteung tama. Rek dahare kieu mah kebutuhan beuteung sakitu. Islam mah hiji, nya bener Islam hiji tapi balana lobaan. Islam mah hiji tapi balana loba. Bahwa kita bisa pahami bahwa untuk mendapatkan satu hal yang kita bayangkan, sebut saja usaha cita-cita, itu butuh perjuangan dan tidak mudah. Walaupun dengan hiji cita nama guru orang sekolah, guru matematika, guru na hiji, muridna loba, nu rek ka hijina kabeh teu. Tanya, nah siga kitu. Nabi Muhammad ke hiji, Nabi Muhammad mengajarkan Islam na hiji, tapi usaha muridna loba, hanya karena teu rek ka hiji kabeh. Itu yang terjadi. Sehingga kenapa muncul banyak friksi-friksi, banyak pendapat-pendapat, banyak pemahaman yang ragam, gara-gara seperti tadi. Guru matematika nambangan hiji ngan muridna reba loba. Cek murid anu ranking ke hiji teh kieu cek ranking anu kadua kieu sarua kabeh Bang. Padahal guruna ngan hiji. Tapi pendapatnya bakal loba. Tapi insya Allah apapun itu bahwa itu bagian dari dinamika kehidupan yang harus kita lampaui selama kita terus-menerus dalam diri terbesit hati bahwa kita selalu mencintai Kanjeng Rasul Muhammad SAW dengan segala ajaran, dan insya Allah dengan sekuat tenaga kita bersedia menjalankan amanat wasiat melalui Quran dan Sunnahnya. Inilah yang kemudian yang membedakan diri kita sebagai seorang Muslim, sang penganut Muhammad SAW dengan umat lainnya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih.